Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to kelas Rizky. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi UMKM dari kelas AK5A program studi akuntansi Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra SE MSI CPA CBV CRA CRP. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas UMKM pada Amira Bakery. Ikuti terus videonya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Di sini dapat kita lihat contoh dari usaha mikro yaitu pedagang kaki lima, laundry, tukang pangkas, bengkel, dan peternak ayam. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Contoh dari usaha kecil yaitu usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, lalu ada pedagang di pasar grosir atau agen, dan pedagang pengumpul, serta peternak ayam, itik, dan perikanan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Contoh dari usaha menengah yaitu usaha peternakan berskala menengah, garmen, usaha perdagangan grosir termasuk ekspor dan impor, serta usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut dan jasa transportasi bus antar provinsi. Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang UMKM di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Yang keempat yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan kriteria UMKM yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 atau Undang-Undang UMKM Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 atau Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021.
Untuk kriteria UMKM pada Undang-Undang UMKM tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah jumlah aset sesudah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Sedangkan kriteria UMKM menurut Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021, UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada kekayaan bersih atau modal bersih. Pada Undang-Undang UMKM tahun 2008, untuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta, untuk usaha kecil lebih dari 50 juta sampai 500 juta, dan untuk usaha menengah lebih dari 500 juta sampai 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021, untuk usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 1 miliar, untuk usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar, dan untuk usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Perbedaan ketiga yaitu terletak pada hasil penjualan tahunan. Pada Undang-Undang UMKM tahun 2008, untuk usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sebesar maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2 miliar 500 juta. Dan untuk usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta sampai 50 miliar. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah UMKM Nomor 7 Tahun 2021, untuk usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar, untuk usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar, dan untuk usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar. Klasifikasi UMKM yang pertama usaha jasa, yaitu suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya perbengkelan, jasa konsultan, dan jasa transportasi. Yang kedua usaha dagang, yaitu suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok atau supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya pengecer dan agen. Yang ketiga usaha industri, yaitu suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya industri makanan atau minuman, pengrajin, dan konveksi. Yang keempat usaha pertanian dan perikanan, yaitu suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan. Contohnya perkebunan atau pembibitan sayur-sayuran, peternakan atau ternak ayam, dan perikanan atau tambak udang, kolam ikan. Selanjutnya, permasalahan UMKM yaitu terbagi dua. Yang pertama, masalah finansial, dan yang kedua, masalah non-finansial. Masalah finansial yang pertama, kurangnya kesesuaian atau terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM. Yang kedua, tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM. Yang ketiga, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit, sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. Yang keempat, kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Yang kelima, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
Yang keenam, banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Masalah non-finansial yang pertama, kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akses pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan UKM. Yang keempat, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Perkembangan SAK untuk UMKM. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP, merupakan standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tahun 2009 yang digunakan sebagai pedoman bagi UMKM di Indonesia agar dapat menyusun laporan keuangan bagi para penggunanya. Diterbitkannya SAK ETAP bagi UMKM dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas UMKM melalui informasi keuangan yang disajikan, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit perbankan dan para calon investor potensial. Why use SAK EMKM? Adanya SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan untuk mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan atau SAK EMKM 2016. Dalam perkembangannya, SAK ETAP kurang sederhana dalam menyusun laporan keuangan UMKM, sehingga pada akhir tahun 2016 IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM. Basis satu pengukuran transaksi hanya mengacu pada nilai perolehan atau historis, tidak berbasis nilai wajar seperti pada standar akuntansi untuk komersial pada PSAK 1. Elemen laporan keuangan. Standar akuntansi pendahulunya yaitu PSAK 1 dan SAK ETAP. Memiliki perbedaan dengan SAK EMKM dalam penyajian elemen laporan keuangan. Dalam PSAK 1, komponen laporan keuangan mencakup secara garis besar adalah: yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode; yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; yang ketiga, laporan perubahan ekuitas; yang keempat, laporan arus kas; yang kelima, catatan atas laporan keuangan; yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat. Elemen laporan keuangan. Dalam SAK ETAP, komponen laporan keuangan yang dimiliki mencakup: yang pertama, laporan keuangan tidak berdasarkan nilai wajar, tetapi diukur dengan harga perolehan dan nilai wajar; yang kedua, menggunakan istilah laporan laba rugi; yang ketiga, laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Elemen laporan keuangan SAK EMKM. SAK EMKM mensyaratkan laporan keuangan yang disajikan UMKM terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK yang bertujuan untuk memudahkan suatu entitas dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih pada periode tersebut. Contoh dari laporan laba rugi yang dapat kita lihat di sini. Dalam laporan laba rugi disajikan semua pendapatan, contohnya pendapatan jasa dan pendapatan lain.
Setelah itu, semua pendapatan dijumlahkan. Setelah mendapat jumlah pendapatan, lalu kita jumlah semua beban yang kita tanggung selama berjalannya kegiatan operasional, seperti beban gaji, beban iklan, beban telepon, dan beban lainnya. Laporan posisi keuangan. Berdasarkan SAKEMKM, laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode pelaporan. Laporan posisi keuangan dapat mencakup akun-akun seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. SAKEMKM tidak menentukan format atau urutan akun-akun yang disajikan. Tetapi, suatu entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Contoh dari laporan posisi keuangan atau biasa juga disebut dengan neraca disajikan dengan jumlah semua aktiva yang terdiri dari aktiva lancar seperti kas, piutang usaha, dan aktiva tetap seperti peralatan servis. Setelah menjumlahkan semua aktiva, lalu kita menyajikan semua kewajiban atau utang dan modal. Jumlah antara aktiva dengan kewajiban ditambah modal akun seimbang bila telah dicatat dan disajikan dengan benar. Seperti persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan atau informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan berisikan penjelasan yang tidak diungkapkan dalam komponen laporan keuangan sebelumnya. Menurut SAKEMKM, CALK yang disajikan UMKM perlu memuat yang pertama, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAKEMKM. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dari material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Contoh dari catatan atas laporan keuangan yaitu dengan menyajikan semua informasi tambahan seperti informasi umum berisi alamat pendirian, tanggal pendirian, serta nomor izin usaha. Kemudian menyajikan ikhtisar kebijakan akuntansi yang berisi pernyataan kepatuhan, dasar penyusunan, aset tetap, pengakuan pendapatan dan beban, serta informasi penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Yuko dan teman saya Aisyah Alfauli dan Reza Hasan Siregar. Kami dari mahasiswa program studi akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Mardia selaku HRD sekaligus admin dari Amira Bakery. Untuk wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi UMKM. Terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bisa diceritakan Bu bagaimana awal mula berdirinya Amira Bakery? Amira Bakery berdiri sejak April 2021. Berapa lama ya Bu berdirinya Amira Bakery? Kurang lebih sudah 2 tahun 7 bulan. Untuk alamat usahanya? Alamatnya ini di Jalan Panglima Denai, nomor 90, Medan. Kenapa Ibu memilih membuka usaha ini? Mengingat usaha ini sangat maksudnya menjanjikan ya, salah satunya. Di samping itu kalau ini kan itu banyak diminati masyarakat untuk konsumsi sehari-hari ya, seperti bekal kita ke sekolah, bekal tempat kerja, kira gitu. Sendiri cemilan juga ya? Iya betul. Selain di toko ini, apakah Ibu mempunyai cabang toko lain di alamat lain? Iya, Ibu punya 2 cabang yang lainnya, salah satunya di Mabar dan di Lodendang.
Berarti dua cabang itu. Iya. Ibu dalam memasarkan produk ini hanya di toko saja atau ada situs online-nya gitu? Ada situs online Dari mana ya, Bu? melalui GoFood, Gocekan, sama GrabFood. Untuk Instagram atau WhatsApp itu, Bu? Itu juga Bu? Iya, ada. Untuk jam operasionalnya dimulai dari jam berapa ya, Bu? Jam operasional kita mulai buka pukul 7 pagi sampai pukul 12 malam. Untuk usaha Ibu ini berapa jenis produk yang Ibu jual? Untuk jenis produk roti itu ada ratusan jenis, dan untuk jenis bolu itu ada kurang lebih puluhan lah, nggak sampai ratusan karena lebih sedikit bolu dari dibandingkan dengan roti. Apakah semua jenis produk Ibu ini dibuat sendiri atau ada yang dititipkan orang lain ke toko Ibu? Untuk semua jenis produk kita buat sendiri, kita produksi sendiri, tidak ada yang dititipkan. Apakah semua transaksi penjualan produk Ibu atau pembelian bahan bakunya itu tunai atau ada yang kredit gitu, Bu? Atau Untuk pembelian bahan baku itu ada yang kredit, ada yang tunai, dan selalunya mereka memberikan kita jangka waktu ataupun tempo. Jadi ada sebagian kredit, ada yang sebagian tunai. Berapa harga untuk masing-masing produk yang Ibu jual? Kalau harga masih bisa dijangkau ya, apalagi untuk anak-anak sekolah. Salah satunya roti kecil. Kalau roti kecil harganya itu dimulai dari 4.000. Untuk roti besar? Roti besar itu seperti tawar 13.000, untuk roti manisnya 13.000, dan roti sobeknya juga 14.000. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk memproduksi satu produk ini? Bahan-bahan itu untuk membuat suatu produk itu salah satunya ya tepung, mentega, susu UHT, pengembang, pelembut, telur, garam, dan mungkin ada bahan pendamping lainnya lah. Seperti varian rasa ya, Bu? Iya, betul. Bagaimana untuk tahap produksi sebuah produknya? Tahap untuk proses membuat roti itu ada 6 tahap. Pertama, setelah bahan-bahan itu ada, maksudnya tersedia, itu dimasukkan ke dalam mangkok mixer dan di mix sampai halus. Kedua, adonan dipotong sesuai kebutuhan, lalu dihaluskan dengan cara di rounding atau kemudian diberikan isian roti seperti coklat, keju, ataupun kelapa atau pisang. Dan setelah diisi, kemudian bentuk adonan roti itu sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu di-proofing atau didiamkan sampai mengembang sempurna. Setelah mengembang sempurna, panggang di oven dengan suhu 180 kurang lebih 20 menit. Jadi Bu, kira-kira ada berapa karyawan Bu yang bekerja di sini? Untuk bekerja di sini total ya, dari semua Amira Bakery itu ada kurang lebih 24 pekerja. Biasanya Bu, untuk semua jenis roti sampai dengan berapa lama bisa dikonsumsi dan jangka waktu kadaluarsanya? Untuk produk kami ini karena tidak memiliki bahan pengawet, jadinya itu hanya tahan 3 hari. Jadi expirednya hanya 3 hari. Dari proses produksi? Iya, benar. Jadi Bu, di sini kan banyak usaha bakery. Apakah untuk harga produk itu Bu masih disesuaikan dengan produk bakery yang di daerah sekitarnya atau punya harga sendiri? Kalau kami memiliki harga sendiri karena masih istilahnya ya, mungkin pesaing banyak ya kan, tapi kami masih bisa, harga yang masih bisa dijangkau itu yang kami buat, sehingga
tidak apa ya istilahnya, tidak Dengan usaha bakery yang lain. karena kami memiliki ciri khas sendiri, jadi masih harga itu masih bisa bersaing lah dengan yang lain. Biasanya Bu berapa kali produksi roti dalam seminggu? Untuk produksi setiap hari kami produksi setiap hari. Itu Bu dalam sehari bisa berapa kali? Oh, untuk produksi setiap hari seperti roti itu bisa ribuan roti. Kalau bolu bisa ratusan bolu. Iya. Kira-kira Bu dalam satu produksi bisa menghasilkan berapa pieces produk dari masing-masing produknya, dari misalnya Bu dari rotinya atau bolunya berapa? Kalau untuk roti kecil ya misalnya itu kurang lebih bisa diproduksi 815 roti. Dalam produksi? Iya, itu bisa lebih bisa kurang tergantung pesanan ataupun hari apa yang kami buat. Misalnya kalau hari Jumat, satu minggu atau weekend kami mungkin akan meningkatkan produksinya, jumlah produksinya. Dan untuk roti besar itu kurang lebih 150 piece, dan ada juga bolu itu kurang lebih 50 bolu. Ada lagi selain itu cake ulta, itu setiap harinya kami buat 10 cake. Kalau dia untuk hari-hari ini misalnya kayak ada acara gitu, hari bulu dan lain itu mungkin produksinya jauh lebih banyak. Oh pasti jauh lebih banyak. Itu biasanya bisa 2 atau 3 kali lipat dari hari biasa. Itu untuk yang produk kue atau bolu ini. Ya. Apakah Ibu pernah memiliki kendala dalam pencarian bahan atau dalam proses produksinya, misalnya produknya gagal diproduksi atau kendala dalam hal yang lain? Kendala pasti ada. Pernah juga mengalami kegagalan, tapi tidak selalu. Misalnya dalam satu hari itu hampir tidak ada kendala. Jadi itu ada solusi kalau misalnya ada terjadi kesalahan atau kegagalan, apakah itu mempunyai solusi? Pasti ada solusi. Karena untuk meningkatkan segala sesuatunya pasti ada solusi. Dalam satu hari biasanya berapa pieces produk yang dapat terjual? Kalau dalam satu hari ya beberapa piece produk itu bisa ribuan piece produk. Maksudnya ribuan roti. Untuk biaya apa saja yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha itu? Biaya, maksudnya biaya sehari-harinya? Iya, biaya. Kalau biaya sehari-hari itu selalunya belanja ya untuk misalnya telur, tepung, margarin, garam, gulanya, itu selalunya bahan pokoknya aja. Jika kami boleh tahu Bu, berapa kira-kira omset yang Ibu hasilkan per bulannya? Omset ya kurang lebih ini, tapi belum dikurangi dengan ini ya. Ya maksudnya pengeluaran ada kotor atau bersih itu kurang lebih di atas 100 juta. Itu pendapatan bersihnya Bu? Iya. Apakah Ibu melakukan pencatatan atau pembukuan khusus untuk usaha ini seperti catatan bersih atau pembukuan? Ya, Ibu punya pembukuan khususnya untuk catatan masuk atau keluar. Untuk catatan persediaan Ibu ada buat? Ada buat. Apakah Ibu ada membuat laporan keuangan sendiri untuk usaha Amira Bakery? Pasti Ibu selalu membuat laporan keuangan tersendiri untuk usaha. Apakah keuangan usaha Ibu itu dipisahkan dengan keuangan pribadi Ibu? Oh pasti harus dipisahkan. Apakah usaha Ibu ini sudah memiliki izin usaha Bu? Kalau izin usaha udah ada, tapi untuk label halal masih dalam proses. Bagaimana menurut Ibu tips untuk bisa memulai dengan baik usaha gitu bagi penonton yang menonton video ini? Untuk memulai suatu usaha khususnya di bidang bakery ya, selain memiliki skill ataupun modal, ya modal utamanya itu semangat dan harus rajin untuk berinovasi lah, karena perkembangan kuliner ini kan dia berkembang.
Jadi harus mengikuti perkembangan kuliner itu sendiri. Jadi harus berani berkreasi agar bisa tetap bertahan. Demikian hasil wawancara kami. Terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bersedia di wawancara. Semoga usaha Ibu dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan untuk penonton, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dari data yang kami peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Amira Bakery merupakan usaha industri yang berkategori industri makanan yang berdiri sejak bulan April 2021. Usaha ini berlokasi di Jalan Panglima Denai nomor 90 Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20228 dan memiliki 24 orang tenaga kerja dengan jam kerja yang bervariasi, sekitar 6-8 jam. Amira Bakery memiliki 2 cabang, pemasaran lainnya yaitu di Mabar dan Laudendang, serta pemasaran secara online. Yang kedua, Amira Bakery memiliki surat perizinan berusaha berbasis resiko dengan nomor induk berusaha NIB 09032300755153 dan bersertifikat halal yang masih dalam proses pengurusan. Amira Bakery setiap bulannya dapat meraih omset lebih dari 100 juta rupiah. Yang ketiga, Amira Bakery sudah melakukan pencatatan keuangan sederhana, baik pencatatan penerimaan kas maupun pencatatan pengeluaran kas yang selanjutnya akan dibantu proses pencatatan keuangannya dengan menggunakan jasa akuntan. Usaha ini juga telah melakukan pencatatan terpisah antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Adapun saran yang dapat kami sampaikan kepada Amira Bakery adalah tetap mempertahankan pencatatan keuangan baik terkait biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan juga terkait pendapatan yang diperoleh. Tetapi perlu ditingkatkan lagi mengenai buku catatan utang kepada beberapa pemasok terkait barang yang dibeli dari masing-masing pemasok. Namun begitu, akhir-akhir ini Amira Bakery sudah menggunakan jasa akuntan untuk memulai menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. Hal itu bertujuan untuk melihat tingkat perkembangan usaha sehingga pelaku usaha Amira Bakery bisa melakukan perencanaan yang lebih matang untuk pengelolaan usaha baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Pemilik usaha Amira Bakery diharapkan memiliki perencanaan pengembangan usaha dan juga meningkatkan promosi secara online agar usaha ini dapat lebih berkembang dan dapat memperluas lebih banyak pasar, sehingga dapat meningkatkan produksi dan keuntungan. Damn.